مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatta lat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dilalata ila al huda wad du'a ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Qala radhiyallahu ankum. Faslun syurutul fatihati 'asharatun. At-tartib wal muwalatu muratu hurufiha murat tashdidatiha wa an la yaskuta saktatan tawila wala qasirah yaqsudu biha qat'al qira'ah wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah wa adamul mukhil bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a biha nafsahu wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ah wa an la yatakhallalaha dhikrun ajnabi. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali di dalam pembahasan kita di dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus manfaat dari apa yang diutarakan di dalam kitab beliau, diberikan keberkahan, diberikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang menerangi sanubari kita, jasmani kita, ruhani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau kita mengharap, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua ujian, semua siksaan, semua azab dari Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secepat-cepatnya, dan diberikan kelembutan dari yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari siksaannya, dari azabnya, dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dari kemaksiatan yang sudah di depan mata kita yang terus menerus siang pagi malam, dan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengkhawatirkan selalu, yang membuat rasa takut yang begitu besar kepada para salihin, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semuanya menjerit, semuanya dalam keadaan benar-benar takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hurgah yang besar terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan munajat, doanya, permintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar terangkat benar-benar beban untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang di akhir zaman yang tadi diutarakan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, bahwa bala turun, musibah turun bertubi-tubi terus menerus, karena banyaknya sudah tadi kotoran-kotoran maksiat, kotoran-kotoran dosa yang berlimpah ruah yang terjangkit di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita selalu memperbaiki diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan hamba-hambanya yang aman daripada waliyadzubillah siksa Allah, azab Allah, ujian Allah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal
alamin. Kita membuka kemarin dari pembahasan yang telah kita bahas. Kemarin saya katakan ini kesalahan memang di diri saya, terlalu cepat untuk memberikan daripada syarat-syarat dari rukun-rukun salat, karena setelahnya dibahas lagi. Makanya kita baca untuk mengambil keberkahan dari Syekh Salim, dari apa yang beliau tuliskan di dalam karangannya secara cepat. Karena kemarin saya katakan, karena syarat yang diungkap di dalam kitab Safinah dengan apa yang kemarin saya utarakan, ada perbedaan sedikit di dalam penjabaran saja. Maknanya satu, rukunnya sebenarnya sama, tapi dijabarkan. Kayak seperti di sini dikatakan faslun syurutul Fatihah. Syarat-syarat Fatihah 10. Ada 10. Kemarin saya katakan 12. Ada yang ulang enggak? Ada yang ingat enggak? Waktunya enggak mungkin. Nanti ada Habib Nabil juga ingin memberikan daripada pesan-pesan beliau, dan diakhiri dengan Habib Bagir. Kita langsung aja baca. Syarat-syarat Fatihah 10. Yang kemarin saya utarakan 12. Bukan berarti kok beda-beda. Saya katakan pembedaan dari bilangannya itu hanya secara global dan perincian. Ada yang satu syarat dijadikan 2 syarat. Itu yang menjadi perbedaan di antara setiap karangan para ulama-ulama kita. Maknanya sama, jumlahnya sama, tapi hanya rinciannya aja yang berbeda. Syurutul Fatihah 10. Syarat-syarat Fatihah 10. At-tertib, harus tertib bacaannya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Waladhdallin nggak boleh ada yang dirubah-rubah, nggak boleh ada yang didahulukan. Yang sebelumnya dibaca awalan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh, mesti berurutan, tersusun tertib. Wal mualah, kemudian langsung bacanya, nggak boleh ada diam atau diselingi dengan yang lainnya, kecuali yang disunnahkan, katahmidil atish, seperti mengucapkan alhamdulillah kalau ada yang bangkis. Kalau untuk maslahatus shalah nggak usah kita balik lagi, terusin aja. Tapi kalau bukan maslahatus shalah kayak kemarin, bukan tahmidil atish, bukan maslahat buat sholat, tapi sunnah bacanya, boleh, tapi kita harus ngulang lagi bacanya, kecuali yang maslahatus shalah seperti amin. Kita lagi baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, misalkan kita bacainnya Fatihahnya bareng dengan imam, boleh gak kita bareng imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, boleh, walaupun afdalnya dengerin Fatihahnya imam baru kita baca Fatihah. Tapi kalau kita barengin bacanya imam, boleh. Nah, imam cepat bacanya, udah waladhdallin amin, ini masih baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin, putuskan tuh bacaannya si makmum. Apakah terusin apa balik lagi iyyaka na'budu? Terusin. Kenapa? Amin itu adalah maslahatus shalah. Karena keperluan yang ditentukan di dalam salat, kebutuhan yang dibutuhkan di dalam salat, maka diteruskan. Beda dengan yang tahmidil atish, mengucapkan hamdalah bagi orang yang bangkis, nggak ada ikatannya, nggak ada kebutuhannya di salat, tapi disunahkan bagi orang yang mendengar, orang yang berbangkis untuk mengucapkan alhamdulillah, dari aman dari segala bahaya yang keluar dari bangkisannya, kata Rasulullah SAW, dari penyakit yang keluar. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah duluan sebelum yang berbangkis, yang dengar bangkisan dia mengucapkan alhamdulillah duluan, aman dari dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit-penyakit yang keluar dari yang berbangkis. Di dalam sholat sunnah juga sunnah, tapi apa? Memutuskan tadi itu, dia balik bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terusin baru. Paham? Wa mura'atu hurufiha, dan memperhatikan huruf-hurufnya, kemarin sudah dijelaskan. Wa mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasdidat di dalam salat. Wa an la yaskuta saktatan tawilah wala qasirah, enggak boleh diam pendek atau panjang. Nah, ini termasuk kemarin daripada mualah. Yaqsudu biha qat'ul qiraah, yang punya tujuan dari diamnya untuk memutusin bacaan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dia diam aja, lupa kali ini diam apa yang ngigo, apa ngebayangin apaan. Alhamdulillahirabbil alamin, diam lagi.
Maksudnya untuk mutusin bacaannya dari Fatihahnya. Itu nggak diperbolehkan baik pendek atau panjang, apalagi panjang. Diam secara sengaja. Kalau mungkin ya ada sih yang nggak sengaja, nggak bermaksud dia mutusin bacaannya. Orang lagi ngantuk. Kalau orang-orang kayaknya nggak ada yang ngantuk sih, bayangnya. Orang-orang biasanya itu yang anak-anak pesantren yang setiap harinya rutinitasnya full belajar mutolaah, bangun subuh wah berat deh. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Masih ada tuh gitu. Yang saya bilang tidur kalau dia dalam keadaan mutamakinnya duduk aja masih disahkan ulama. Asal dia nggak ngilang bener-bener tidurnya, nggak bablas, hanya sekejap doang. Bukan ngantuk, beda antara tidur dan ngantuk. Kalau ngantuk masih dengar suara, itu ngantuk dalam bahasa Arabnya. Kalau tidur udah hilang semuanya, tapi sebentar, sesaat doang. Kalau di dalam sholat masih boleh kata ulama, dalam keadaan duduk kemarin ya, dalam keadaan duduk duduk antara dua sujud, sebentar tapi hilangnya sebentar. Nah, itu juga Fatihahnya dibaca putus, nggak sengaja itu, karena kehilang begitu aja. Diterusin Fatihahnya boleh, asal tadi diamnya itu bukan karena kesengajaan untuk dia memutuskan bacaan Fatihahnya. Wa qira'atu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat-ayatnya nggak boleh ada yang tersisa. Minhal basmalah, di antaranya di Imam Madzhab Imam Syafi'i adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada bacaan Fatihah yang sudah kemarin juga dijabarkan. Ada dua pendapat Ibn Hajar dan Ramli. Wa adamul lahin mukhilli bil ma'na, tidak boleh ada lahan yang merubah makna. An'amti mustaqim jadi mustaqim. Nun bukan mim, berubah maknanya. Nggak boleh ada lahan dia mau cakepin suara akhirnya berubah. Yang kebanyakan sih waladhdallin tuh. Waladhdallin. Ini nunnya hilang. Jadinya waladhdallin. Itu biasanya nafasnya kehabisan dia. Biasanya yang bacanya pakai lantunan begitu kehabisan. Makmum main amin belum kelar nunnya kagak ada. Waladhdallin. Hilang habis nafasnya. Makmum samber. Amin. Dal belum kelar bacaannya. Belum kelar nun daripada waladhdallinnya. Adamul lahin mukhilli bil ma'an takuna halatal qiyam fil fardhi. Harus dibacanya dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu kemarin. Wa an yusmi'a nafsahul qiraah. Harus terdengar bacaannya oleh dirinya sendiri. Enggak boleh hanya qomat kamit doang. Banyak nih, mungkin ini banyak ya hanu doang dia. Kalau bahasa orang Betawi ya hanu nih orang. Di kumar kami padahal baca Fatihah nggak beres. Asal kelihatan aja mulut di kumar kamit. Padahal apa? Nggak ada suaranya yang terdengar berdirinya, nggak sah bacanya. Kemudian wa an la yatakhallala dzikrun ajnabi, nggak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain kecuali tadi yang termasuk daripada maslahat salat atau yang dianjurkan. Faslun tasdidatul Fatihah. Tasdidat dalam Fatihah 14. Ada 14. Kita cepetin aja. Bismillah fauqal lam, di atas lam. Ar-Rahman fauqar ra. Kata Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahim di atas ra. Alhamdulillah di atas lam. Fauqal lamil jalalah. Rabbil alamin fauqal ba, di atas ba. Rabbi. Ini juga banyak nih. Ini ngaco nih kadang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil. Alhamdulillah Rabbil alamin. Saya kadang-kadang pegel, saya bayangnya lagi dah. Udah nggak jelas tuh tasdidnya hilang. Rabbil. Saya bilang kayak kemarin ya, kalian aja temennya Superman. Robin jadinya. Jangan Rabbil. Fauqal ba di atas ba. Ar-Rahman fauqar ra. Ar-Rahim fauqar ra, di atas ra. Ar-Rahman Ar-Rahim di atas ra. Maliki yaumiddin di atas dal, fauqad dal. Iyyaka na'budu fauqal ya, di atas iyyaka na'budu. Artinya kemarin saya sudah ceritakan ada 7 kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada 7 nama syaitan yang ada di suratul Fatihah. Dulil, alhamdulillah.
Rabbil alamin arrahmanir rahim. Qiyaumiddin iyyaka kanas. Ada 7 saya lupa nih. Ada 7 nama yang bikin waswasah di dalam bacaan suratul Fatihah. Dia bikin waswas kita di dalam bacaan suratul Fatihah. Makanya orang-orang para habaib Hadramut baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Beda, bukan maliki yaumiddin. Qiyau termasuk daripada syaitan katanya yang memberikan waswasah. Dulil juga alhamdulillah, enggak alhamdulil. Dulil itu termasuk syaitan, nama syaitan katanya. Qiyau, kanas. Ada 7 saya lupa itu. Fauqaddal iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Fauqaddal di atas dal. Iyyaka na'budu. Fauqal ya di atas ya. Wa iyyaka nasta'in di atas ya juga. Fauqal ya ihdinas siratal. Siratal jangan ziratal. Jangan mulutnya dimancungin, jangan. Siratal bukan siratal. Beda antara ziratal ada yang ziratal sih. Ziratal mustaqim, zai jadinya. Ihdinas siratal mustaqim fawqas sad di atas sad. Siratal ladzina di atas alif lam fawqal ladzina. Fawqal lam alladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di atas dot dan lam. Fawqad dot dan lam. Itu semuanya. Kemudian ini bahasan yang insya Allah kita akan bahas minggu yang akan datang karena waktunya nggak cukup. Ada Habib Bagir dan insya Allah nanti akan sampaikan pesan-pesan oleh guru kita Al Habib Nabil. Saya mohon maaf tadi tidak menyebutkan nama daripada Dewan Guru dan para tamu-tamu kita, tapi mudah-mudahan sudah disambut tadi oleh Al Habib Ali, memberikan keberkahan semua yang datang untuk kita semuanya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru kesehatan, rezeki yang makmur oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia sampai akhirat, dan ilmunya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.